Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mitra Suara Kota, kembali untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Seperti biasa ya, kalau hari Jumat kita akan ketemu dalam program Klinik Udara. Dan yang hadir hari ini adalah sosok yang udah gak asing sih sebenarnya kalau di lingkup Kota Probolinggo. Nah, karena beliau ini adalah seorang dulu jadi ini cerita dulu ya Bu. Dulu beliau ini sekretaris daerah Kota Probolinggo. Nah, ternyata saking cintanya sama Kota Probolinggo balik lagi ke sini. Beliau sekarang jadi Direktur Rumah Sakit Umum Amanah yang akan memberikan informasi kepada pendengar Suara Kota yang berkaitan. Nah, kalau ini sesuai banget dengan beliau sebagai seorang dokter ya. Dan hari ini juga akan memberikan referensi karena di bulan Februari pasti akrab dengan yang namanya bulan vitamin A. Nah, Mitra Suara Kota, sebelum kita ngobrol, saya coba sapa dulu kehadiran Ibu Dr. Gigi Nini Irawibawati MKIH. Saya masih apa lu, Bu? Oh iya, terima kasih Mbak Yuli. Oke, silakan Ibu sebagai Direktur RSU Amanah, saya mau nyampaikan selamat dulu dong. Oh, terima kasih. Karena kan masih Mbak belum Yuli. sebulan ya Ibu ya? Ya, 1 bulan lebih ya. Jadi kayaknya Ibu tambah fresh gitu ya. Aduh. Fresh karena bertemu dengan anak-anak muda semuanya. Oke, luar biasa. Ibu silakan bisa menyapa terlebih dahulu untuk seluruh pendengar Radio Suara Kota, baik yang ada di rumah ataupun juga yang lagi menyimak lewat media sosial milik Radio Suara Kota, bahkan di RSU Amanah juga ya. Iya. Oke, silakan Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mitra Suara Kota semua di Kota Probolinggo. Mbak Yuli, terima kasih. Di momen yang bahagia ini, di pagi yang cerah ini, RSU Amanah hadir untuk Mitra Suara Kota Probolinggo. Iya, Bu, tadi sempat disampaikan bahwa di bulan Februari ini adalah bulan vitamin A. Nah, sebelum kita mengarah kepada bulan vitamin A, mungkin ada beberapa poin yang ini Bu sampaikan terlebih dahulu. Karena kan RSU Amanah ini masuk kategori rumah sakit umum baru ya. Tapi karena sebelumnya bukan RSU namanya kan gitu. Sekaligus memberikan refresh karena kan bentuk pelayanan kepada masyarakat juga ya, karena bisa di cover oleh BPJS gitu Bu. Iya, betul. Iya. Mungkin bisa sedikit cerita deh Bu Nini nih. Baik, inggih. Jadi RSU Amanah ya, yang dulu namanya RSI Amanah, ini sekarang bertransformasi menjadi RSU Amanah yang siap melayani masyarakat Kota Probolinggo dan sekitarnya. Di cover BPJS ya Bu ya? Ya, kami juga sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan asuransi swasta lainnya. Gitu Mbak Yuli. Iya, artinya kan ada poli apa aja Bu di sana ini? Poli, alhamdulillah untuk poli spesialis ya, poli spesialis kita sudah melakukan mengembangkan pelayanan poli spesialis ini. Kalau dulu adanya Opjin dan spesialis anak, saat kayak waktu itu RSIA, yang sekarang ini kita sudah berkembang melakukan pelayanan, diantaranya tadi sudah ada poli Opjin, poli spesialis anak dan tumbuh kembang, poli THT, poli urologi, poli paru, poli jantung, kemudian poli spesialis jantung ya. Kemudian yang ini sedang berproses yaitu poli kesehatan jiwa, poli kulit ortopedi kelamin. ada ya Bu ya? Kenapa? Ortopedi ada? Oh iya, ortopedi. Terbaru itu, pelayanan ortopedi, kemudian juga ada ortodonsi. Khusus untuk spesialis gigi ya, ortodonsi. Ortopedi ini untuk tulang ya Bu ya? Kalau ortopedi ya. Kalau ortopedi untuk tulang, kalau ortodonsi ini untuk gigi, khususnya untuk gigi. Oke, Bu, ini saya baca sekilas ada USG abdomen ya? Untuk radiologi ada USG abdomen, dan kita juga ada pelayanan-pelayanan penunjang lainnya Mbak, yang siap melayani masyarakat Kota Probolinggo dan sekitar. Kita terus menambah pelayanan demikian. Oke, jadi dokter spesialnya juga sudah lengkap di sana ya Bu ya? Alhamdulillah. Ini yang sedang kita akan siapkan yaitu poli kesehatan jiwa, kemudian poli ini spesialis kulit kelamin, dan satu lagi apa ya? Lupa saya, sebentar. Apa nih Bu? Polimata. Oh iya. Polimata. Polimata.
Oke, baik. Ngomong-ngomong tentang mata kok nyambung ya, Bu? Karena Ya. vitamin A itu identiknya dengan mata, terutama untuk balita ini penting banget ya, Bu. Betul, Karena kan iya. vitamin A ini memang kita akrabnya dengan di bulan Februari ini. Maka Ya. Ibu bisa ceritakan dikit, kenapa sih penting kita harus memberikan vitamin A kepada anak-anak khususnya balita? Nah, bentuk pelayanan yang dari Rumah Sakit Umum Amanah ini seperti apa untuk pemberian vitamin A ini? Iya, jadi memang bulan Februari dan Agustus adalah pemberian bulan vitamin A. Jadi alhamdulillah RSU Amanah kita juga bekerja sama dengan ini ya, Vaskes wilayah setempat untuk memberikan vitamin A, bulan vitamin A. Besok kita adakan hari Sabtu. Monggo masyarakat yang membutuhkan bisa datang ke ini RSU Amanah. Besok pelayanannya. Gratis nih, Bu. Gratis dong. Iya, kategorinya untuk bisa dapat vitamin A untuk anak-anak ini usia berapa nih, Bu? Iya, anak-anak untuk usia ini ya, balita dan ini yang sedang ini tumbuh kembang. Oke, ya. Bu, ini vitamin A biasanya kan ditetesin gitu ya, Bu ya, Iya, kalau untuk ditetesin anak-anak. aja. Berapa tetes Iya. nih kalau anak-anak? Beda-beda kah? Itu kan satu ini Mbak, satu Kapsul gitu? itu dihabisin semua, ya. Oh, langsung dihabisin Ya, gitu ya, Bu ya. satu kapsul. Dan rasanya gimana ya, Bu? Manis tah? Rasanya sih enak ya. Jadi jangan ini, jadi adik-adik biasanya kan ini Takut pahit. enggak sih, enggak itu. Ibu bisa disampaikan ya, kalau misalnya kan kadang kalau lagi imunisasi itu biasanya anak saya lagi panas jadi nggak bisa imunisasi. Nah, kalau vitamin A gimana, Bu? Ada kategori tertentu nggak? Apa harus Iya, sehat, jadi panas boleh memang nggak? Mitra Suara Kota Probolinggo jangan berkecil hati, jangan khawatir. Ditetesi vitamin A itu nantinya tidak ini sih, apa namanya, hanya mungkin merasakan mual sedikit, tapi itu tidak apa-apa. Jadi itu tidak Ada efek samping gitu? Tidak ada efek samping, tidak apa-apa. Jadi cuman merasakan tidak nyaman sedikit gitu tentang. Soalnya kadang-kadang kan kalau anak kecil itu suka dimainin sama lidahnya jadi kayak mukok gitu ya, Bu ya. Kalau anak-anak kan gitu biasanya apa ini gitu ya. Tapi ini kan karena rasanya nggak pahit, saya pikir nggak mungkin kalau anak-anak nggak ini ya, Bu ya, nggak kerosol loh maksud saya. Iya. Iya, Bu. Terus kalau misalnya daftarnya gimana, Bu, untuk bisa dapat vitamin A? Karena kan kita perlu memberikan edukasi lagi ya, Bu ya, bahwa penting sekali untuk pemberian vitamin A ini kepada anak-anak. Apa saja sih, Bu, manfaatnya? Biasanya itu Iya. jadi termotivasi Yang gitu ya. pastinya tadi ya ada hubungannya dengan mata, untuk kesehatan mata. Kemudian yang penting juga untuk daya tahan tubuh. Ya, daya tahan tubuh. Dan yang selanjutnya adalah untuk yang pastinya untuk peningkatan kesehatan. Iya, artinya kan yang punya balita jangan lupa di Iya, bulan ini itu adalah balita. bulan vitamin A Bulan ya, Bu. vitamin A Februari. Karena setahun itu berapa kali sih, Bu, pemberian 2 vitamin A kali ini? Mbak. Nanti bulan Februari dan bulan Februari sekarang ini dan Agustus ya. Setahun cukup 2 kali ya, Iya, Bu, cukup untuk 2 anak-anak. kali. Nah, terus Bu, kalau boleh tahu, ini kan vitamin A apa khusus balita? Terus kalau anak-anak maksimal di usia berapa? Kita yang emak-emak perlu nggak nih, Bu, konsumsi vitamin A nih? Mama apa cukup makan beda sayur gitu? aja ya sama ini. Oh iya, karena gitu ya, Bu ya. Jadi kalau anak-anak ini sampai di sekolah-sekolah itu ya, Bu, anak TK itu masih masuk ya? Masih ya Mbak. Bisa. Masih ditetesin dengan sama ya, Bu, satu Ya, ini? sama. Terus kemudian kalau tadi disampaikan bahwa pemberian vitamin A ini penting buat anak-anak, tadi nggak bikin panas. Iya. Nah, kalau dia lagi nggak enak badan, Bu, apa perlu ditunda? Apa bisa langsung diberikan, nggak masalah gitu? Inge, saya kira enggak apa-apa ya Mbak, karena memang kan tidak membuat efek samping yang sekali ya. Jadi bisa di ini. Nah, Bu Nini, ini kalau misalnya anaknya itu kan kadang ada yang doyan sayur, ada yang enggak, kan agak susah nih kebiasaan kalau balita kan. Itu kan pinter-pinternya orang tua saja untuk menyajikan atau kadang-kadang dibikin sesuatu yang seolah-olah bukan sayur ya, dibikin olahan ya, Bu. Nah, kalau mereka udah pinter konsumsi sayur, ini masih dibutuhkan tidak, Bu, untuk konsumsi vitamin A nih? Masih tetap Mbak,
masih tetap dibutuhkan vitamin A karena kan kadang-kadang ketika kita mengkonsumsi sayur pun itu kan juga anak-anak mungkin tidak semuanya ya vitamin itu terserap seperti itu. Jadi makanya tetap dibutuhkan juga vitamin A. Iya, walaupun anaknya doyan sayur ya, Bu. Kita tuh seneng loh kalau anak-anak doyan sayur karena agak anak susah ya, Bu. Susah sekali. Sorrynya itu Harus yang kita melatih ya, yang suka sayur-sayuran. gampang, kemudian yang enak, apa ya, yang cepet instan lah ya kalau sekarang jadi kebiasaan ya, Bu. Iya. Oke, Bu Dini, kalau kita ngobrol vitamin A itu terbatas ya pembahasan kita karena memang anak-anak itu atau bahkan orang tua itu sebenarnya udah hafal Februari vitamin A gitu ya, Agustus vitamin A. Iya. Nah, ini nanti imunisasi berikutnya. Nah, selain pemberian vitamin A, kalau untuk balita ini kan gratis kalau vitamin A. Kalau untuk pelayanan imunisasi anak ada nggak nih, Bu, di RSU Amanah? Ada pastinya dong ya. Jadi pasti ada untuk pelayanan imunisasi anak di rumah sakit ini Amanah Umum Amanah. Kan kita ada poli spesialis anak dan tumbuh kembang. Apa bedanya, Jadi, Bu? Kalau ada tumbuh kembang? Iya. Jadi kalau ke spesialis anak kan pemeriksaan anak dan tumbuh kembang nanti dicocokkan dengan usianya, Mbak. Anak usia ini sudah mengenal permainan apa, diajak main begitu ya sama dokter spesialisnya, diajak bermain, kemudian ditentukan ini misalnya apa, dia sudah bisa apa tidak. Nah, seperti itu dirangsang ininya. Jadi perkembangannya dari waktu ke waktu ini diketahui ya, Bu. Betul, ya. Ini kan jadi harusnya kan udah bisa ada. duduk, kok kenapa nggak bisa duduk? Nah gitu ya, Bu. Ya, betul. Oh, itu masuk di poli itu ya? Ada di poli spesialis anak dan tumbuh kembang. Kadang-kadang kenapa anak usia 6 bulan ini masih nggak bisa belajar MPASI ya, Bu ya, tambahannya biasa kan kadang kayak gitu. Nah, ini bisa konsultasi di sana ya, Bu ya. Silakan ya, kami sangat welcome sekali. Jadi dan dokter spesialis anaknya juga welcome semuanya ya. Muda-muda lagi ya, Bu ya. Yang penting itu muda-muda. Jadi kayaknya bisa konsultasi juga ya, permasalahannya di enak, mana. komunikasinya enak. Dokter spesialis Terus anak. anak-anak ini kan biasanya kalau tadi seperti dikatakan ini tadi ada yang tanya apakah hanya untuk mata vitamin A ini? Tadi sebenarnya sekilas udah dijawab Sudah, ya, Bu. ya. Nggak hanya untuk daya mata tahan ya. tubuh, untuk peningkatan kesehatan juga seperti itu. Ya, dan yang pastinya untuk tumbuh kembang anak kan. Ini jadi kalau belum mungkin di checklist ya, Bu, di pemberian vitamin A ini. Nah, Bu, ada yang mengatakan bahwa program-program yang semacam ini tuh sempat ada sebuah mitos, jangan dikasih imunisasi, jangan dikasih vitamin A. Kadang-kadang ini masih ada walaupun minoritas ya. Iya. Karena kita tahu kader-kader Posyandu ini luar biasa memberikan edukasi Sudah, ya, betul. kepada orang tua. Bahkan kalau nggak datang, didatengin ke rumahnya. Betul, Nah, ya, ini di saking absen. cintanya kepada balita-balita di kota ya, Bu. Nah, Ibu bisa sampaikan, karena Ibu kan juga seorang dokter nih, vitamin A itu obat bahaya nggak? Nah, itu mitos atau fakta? Iya, tidak bahaya ya. Jadi kita memang sangat membutuhkan. Jadi untuk peningkatan daya tahan tubuh kita kan tidak tahu ke depan itu kita perlu kenapa sakit apa. Misalnya imunisasi sudah imunisasi, apabila terkena Campak infeksi misalnya. penyakit misalnya itu tidak sampai parah seperti itu. Kalau Karena kita kan sudah dilatih ya, Bu, imunisasi, tubuhnya ya. Sudah diberi vitamin A itu. Jadi sudah punya antibody kalau bilang ya, Bu ya. Betul, Bahasa-bahasa iya. gaulnya gitulah ya. Oke, dokter, kalau kita ngomong ini ya, pelayanan di RSU Amanah, tadi juga disampaikan bahwa ini bisa di cover BPJS juga ya, Ibu ya. Jadi Ya, ada di iya. UGD, itu juga sama ya, Bu ya. Iya, jadi kita karena sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan asuransi swasta juga, itu kita bisa Iya, melayani. Bu Nini, bisa disampaikan bahwa setiap rumah sakit ini pasti punya tagline atau sekaligus yang menjadi pedoman juga, karena semua ujung-ujungnya kan kepingin masyarakat itu mendapatkan pelayanan yang baik dan juga pulangnya sudah dalam kondisi sehat, nyaman. Nah, di sana, Bu, untuk pelayanannya ada di kelas berapa aja nih? Boleh dong sedikit bocoran? Pelayanan mulai kelas 3, kelas 2, kelas 1, kemudian ada
VIP dan VVIP. VVIP, Mbak. Oke, kalau apa namanya untuk saya bilang pelayanan di masing-masing kelas ini, apakah juga dengan pelayanan yang sama atau berbedanya di mana nih, Bu? Oh ya, jadi memang di ininya juga Mbak, di sarana prasarana juga. Tapi alhamdulillah di kelas 3 pun sudah sangat nyaman sekali. Tempatnya udah bagus juga ya, sudah Bu? Bagus, ya. Mbak Yuli mau coba? Saya kalau ke sana vitamin A aja, Bu ya. Saya vitamin A aja sama liputan nggak apa-apa ya. Ada satu lagi. Tadi ruangnya Amira ya. Amira ini ada fasilitas syuting video persalinan mulai melahirkan ya, mulai ini foto baby. Oh, yang bisa bisa dikasih baju yang lucu-lucu tuh ya. Yang ya Allah, lucu-lucu ini itu. anak bayi udah pada pinter jadi model gitu ya, Bu ya. Jadi kadang-kadang kita ini ini fotonya lucu-lucu, ini baru lahir ya, gitu. Itu kami ada fasilitas itu apabila ini dirawat di ruang Amira. Luxury. Sangat luxury. Oh gitu ya, Bu ya. Nah, itu berarti pelayanan tambahannya dapat foto itu. Pulang-pulang udah bisa langsung dibawa pulang fotonya. Iya. Oke. Artinya fasilitas itu sudah ada ya, Bu, untuk anak-anak. Iya. Dan juga ini Mbak, fasilitas yang lain kami ada juga vaksin internasional ya. Untuk yang mau keluar negeri? Iya, vaksin meningitis juga untuk umroh dan haji kami juga menyiapkan. Ada di sana juga ya, Bu? Ada, silahkan. Oke. Dan yang pasti juga ada pelayanan umum ya. Iya, artinya kan untuk hal-hal yang bisa di cover BPJS dilayani. Untuk yang pengen fasilitas yang lebih untuk bayar sendiri juga boleh. Termasuk juga ada tadi itu vaksin itu ya, Bu ya. Vaksin untuk vaksin umroh dan haji. Umroh dan haji ya. Iya. Baik. Oke, kalau berkaitan ini, Bu, sama berarti kayak rumah sakit yang lain ya, RSU Amanah juga mengcover untuk masyarakat yang pakai BPJS kesehatan. Betul. Kemudian ketika terjadi sesuatu misalnya di luar kendala, terjadi kecelakaan misalnya. Ya, ada jasa raja. Ya, kita sudah kerjasama juga dengan jasa raja. Berarti udah di cover juga ya. Iya. Baik. Tadi Ibu sempat bilang bukan hanya BPJS kesehatan, Mbak Yul, termasuk juga yang lainnya. Nah, contohnya apa nih, Bu? Ada ya? Asabri, BPJS TK. Oh iya. Asabri ya, ada. Asabri itu untuk mengcover TNI Polri ya. Oh bisa juga ya di sana. Yang mau lahiran ke sana gitu ya. Iya. Tapi kalau pensiunan masih bisa lahiran ya? Oh iya. Pensiunan. Cucunya kali ya. Ada juga untuk taspen juga Mbak Yuli. Ya, pelayanan taspen ya. Iya, artinya masyarakat bisa konsultasi dulu ya. Betul, ketika misalnya, Bu, saya ada fisioterapi, ada nggak, Bu, di sana? Fisioterapi belum ya. Mungkin bisa jadi masuk rencana ke depan kali ya. Betul, nanti yang ke depan kita siapkan untuk hemodialisa. Oke. Mudah-mudahan terus planning tercepat ini. Terus berkembang lah ya untuk mendukung sarana kesehatan terus menerus. Oke. Ini juga mendukung program Bapak Wali Kota Probolinggo dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Karena semakin banyak layanan kesehatan di daerah itu mempermudah masyarakat juga untuk memperoleh pelayanan kesehatan ya, Bu ya. Mempermudah akses ya pelayanan kesehatan. Pilihannya jadi banyak gitu ya. Tinggal masyarakat mau yang nyaman, pulang-pulang udah sehat dan tersenyum gitu ya, Bu ya. Nah, kamarnya wangi. Oh gitu, pemandangan menyenangkan gitu ya. Baik, Bu Nini, jatah kita ngobrol emang 30 menit saja. Balik lagi ya, jangan lupa bahwa bulan Februari ini adalah bulannya anak-anak untuk mendapatkan vitamin A. Nah, sebagai poin untuk pembahasan kita dari RSU Amanah, tadi sudah disampaikan sekilas biar masyarakat juga paham bahwa ada rumah sakit umum yang juga bisa mendukung untuk fasilitas kesehatan di Kota Probolinggo gitu ya. Baik, sebagai closing pembahasan kita, mungkin ada poin yang ingin disampaikan? Iya, baik untuk mitra suara Kota Probolinggo, RSU Amanah hadir untuk masyarakat Kota Probolinggo dan sekitarnya, bisa konsultasi kepada kami di RSU Amanah. Kemudian jangan lupa
setiap hari Sabtu ya kita ada posyandu gratis dan besok pemberian vitamin A dan konsultasi gratis juga. Kemudian untuk RSU Amanah kami terus mengembangkan inovasi-inovasi pelayanan yang kedepannya untuk melayani masyarakat Kota Probolinggo. Seperti itu. Oke, baik. Aduh, cepet banget ya kita ngobrolnya, tapi poin-poinnya Nggak udah terasa dapet. Iya, bahwa intinya bulan Februari ini adalah bulan pemberian vitamin A buat anak-anak dan balita ya, Bu. Iya. Bisa datang juga ke RSU Amanah yang ikut mensosialisasikan program pemerintah ini ya, Bu. Vitamin A, ya, pemberian Terima vitamin kasih A. loh Ibu Terima kasih. datang ke Suara Kota hari ini. Terima kasih Mbak Yuli. Iya, semoga semakin berkembang dan semakin inovatif ya buat Amin, RSU amin, Amanah amin, ya Rabbal dalam alamin. memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Sekaligus Mitra Suara Kota menutup jumpa kita di program Klinik Udara untuk edisi hari ini, hari Jumat 6 Februari 2026. Terima kasih kehadirannya Direktur RSU Amanah, Ibu Dr. Gigi Nini Irawibawati MKIH. Terima kasih. Terima kasih Bu yang Salam sehat selalu. Ibu juga salam sehat dan awet muda gitu ya. Amin. Saya Iri, terima kasih kebersamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Waalaikumsalam jumpa. warahmatullahi wabarakatuh.